Apakah Anda sedang merasa frustasi dalam hidup ini? Teman-teman sekalian, frustasi adalah sikap tidak puas ataupun merasa kecewa atas ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita. Hal-hal yang membuat kita merasa frustasi adalah ketika kita mengeluhkan keadaan kita ataupun masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kita terus mempertanyakan why me God, kenapa ya saya yang diuji? Kenapa kok dia tega? Kenapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Atau kita membandingkan kondisi hidup kita dengan kondisi orang lain yang menurut kita lebih baik keadaannya. Ini akan membuat kita terus merasa frustasi. Atau kita terus memikirkan perkataan ataupun komentar orang lain tentang kondisi hidup kita. Hal-hal tersebut bisa menjadikan kondisi frustasi semakin membesar dan membuat kita tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk membantu menjadi solusi agar rasa frustasi itu bisa mereda ataupun berkurang. Yang pertama adalah ikhlas, menyadari bahwa hidup ini ya seperti itu. Ada suka, ada dukanya. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11, Allah berfirman, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Jika ia memperoleh kebajikan, ia merasa puas. Dan jika ia memperoleh suatu cobaan, ia berbalik ke belakang. Ia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, apakah kita termasuk hamba-hamba yang hanya beribadah di tepi saja? Yang mana artinya kita hanya menerima kalau kondisinya sesuai harapan saja. Ketika ada kondisi atau ketentuan Allah yang tidak sesuai harapan kita, tadi kita merasa frustasi, kita merasa kecewa, kita merasa tidak puas atas ketentuan tersebut. Nah, inilah yang membuat kita menjadi semakin frustasi karena kita mau senangnya aja. Tapi ketika ada kondisi yang susah, kita menolak, protes, ataupun marah. Nah, itu sebabnya teman-teman kita perlu menyadari dulu bahwa kehidupan ini ya seperti itu. Ada suka, ada duka. Yang kedua, kita perlu menyadari juga, ini ada dalam riwayat hadis Ibnu Majah yang menyampaikan bahwa sesungguhnya besar pahala itu sesuai dengan besar ujiannya. Ya, artinya semakin besar ujian, masalah yang kita hadapi akan semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, ia akan memuji mereka. Ya, jadi kalau kita diuji, sedang ada masalah, sedang merasa frustasi saat ini, itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Ya, lanjutannya nih, barang siapa ridho akan ujian itu, niscaya akan mendapatkan ridhonya. Ya, bukankah hidup kita itu tujuannya untuk meraih ridho Allah? Maka kalau kita mau Allah ridho pada kita, kita terlebih dahulu harus ridho menerima juga ketetapan yang Allah berikan, termasuk tadi ujian ataupun masalah yang sedang melanda hidup kita. Ya, karena barang siapa ridho akan ujian itu, niscaya Allah pun akan ridho kepadanya. Nah, kemudian dan barang siapa murka akan ujian itu, baginya kemurkaan Allah. Itu sebabnya kalau kita belum menerima apa yang sedang kita hadapi terjadi dalam hidup kita, maka rasanya seperti mendapat murka Allah, menderita, hatinya sempit, ya hatinya panas karena ketika kita murka akan apa yang terjadi, maka Allah juga akan murka pada kita. Makanya rasa di hati itu panas seperti di neraka, tersiksa, sempit dan tidak nyaman. Tadi sudah disampaikan ya bahwa kalau kita ingin frustasi kita mereda, masalah kita membaik atau berubah menjadi anugerah, nah, syaratnya kita pun haruslah ridho menerima bahwa kondisi ujian ini adalah sesuatu yang memang harus kita lewati dan pada akhirnya justru akan kita syukuri. Nah, teman-teman sekalian, seperti itu tadi tips yang bisa kita bagikan untuk membantu kita terbebas dari rasa frustasi dan bisa semakin merasa puas ataupun menerima setiap ketentuan, ujian, masalah, tantangan yang hadir dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya merasa puas ketika diberi kemudahan, kelapangan, rezeki, tapi juga mengkondisikan diri kita untuk juga bersyukur, puas menerima ketika dihadapkan pada suatu tantangan ataupun ujian. Semoga bermanfaat, be happy, Allah selalu bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.